Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama Pak Kapolres Bogor dan Dim Bogor, Kejaksaan Negeri Bogor, Pak Sekda, didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kadiskominfo, mewakili DPMD Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor, dan tentunya pertama kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran personil baik dari seluruh jajaran Polres Bogor, dari Kodim Bogor, aparatur TNI dan Polri yang dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dari Dinas Kesehatan, para relawan yang membantu lancarnya kegiatan dari mulai malam takbir, Hari Raya Idul Fitri, lalu arus mudik dan sekarang arus balik, yang mereka merelakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk tidak berkumpul dengan keluarga, berjaga di posko-posko mudik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian saudara dan rekan-rekan sekalian. Lalu yang kedua, kami pun dari beberapa pemberitaan yang ramai diberitakan baik di media cetak, media elektronik maupun media sosial terkait pungutan atau permintaan tunjangan hari raya dari beberapa oknum kepala desa, dan yang mungkin ramai yaitu dari potongan bantuan insentif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi supir-supir angkot. Pemerintah Kabupaten Bogor, saya selaku Bupati Kabupaten Bogor secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor atas ketidaknyamanan ini. Tapi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa hari yang sebelumnya, kami sudah mengambil langkah, yaitu meminta tim Cyber Pungli Kabupaten Bogor, yang di dalamnya ada Polres Bogor, ada Kejaksaan Negeri Bogor, ada Inspektorat Kabupaten Bogor, untuk menempuh langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah kurang lebih ada 9 orang yang dimintai keterangan, ada 4 kepala desa, 1 dari Dinas Perhubungan, dan dari beberapa kelompok organisasi lainnya. Pertama kami sampaikan bahwa dari hasil yang dilaksanakan tim Cyber Pungli, maka insya Allah paling lambat di minggu depan kita akan mendapat sebuah keputusan, mendapat hasil dari proses hukum yang sedang berjalan, maka akan disampaikan kepada kami, pemerintah Kabupaten Bogor, sanksi yang akan diberikan. Apakah pertama sanksi administratif atau ada unsur tindak pidananya. Kalau memang ada unsur tindak pidana, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur kita akan menindaklanjuti lebih lanjut kepada Polres Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Jadi tentunya kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak ingin mencari riuh di media, tetapi segala hal yang berbau premanisme, kita pun menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kita pun sudah menetapkan peraturan bupati terkait Satgas pemberantasan premanisme di Kabupaten Bogor, maka segala tindak premanisme di Kabupaten Bogor kita akan berantas bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, dan kami tegaskan bahwa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak turut serta dalam pembagian insentif yang diberikan kepada supir angkot di wilayah Puncak. Tetapi kita akan terus dalami, kalaupun ada yang terlibat, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita akan mengambil langkah-langkah tegas. Bahkan kalau ada oknum-oknum yang terlibat dari pemerintah Kabupaten Bogor, kami pastikan kita akan copot. Begitu, terima kasih. 9 orang itu boleh dirinci, Pak, siapa aja, Pak? 9 orang itu ada, gimana? Minggu depan. Nah, nanti paling lambat minggu depan, mudah-mudahan di awal-awal minggu depan, tim dari Cyber Pungli sudah selesai melakukan pendalaman, sudah melakukan beberapa pemeriksaan kepada pihak-pihak tersebut,
dan informasinya akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan yang lain. 4 kades itu kades mana aja Pak? Nanti kami informasikan kades-kadesnya siapa saja, dan tentunya kami akan terbuka kepada publik bahwa ini adalah wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Bogor dalam menindak tindakan-tindakan yang bersifat merugikan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi kami pun mengapresiasi banyak kepala desa, banyak dari pemerintah desa yang turut serta bekerja baik, bekerja positif membangun Kabupaten Bogor ke depan. Pak, apabila kades itu memang menerbitkan surat tersebut, kira-kira apa tindakannya Pak? Nah, nanti hasil dari tim Cyber Pungli akan memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah, langkah-langkah yang akan diambil. Tentunya pertama, sanksinya adalah secara administratif, atau apakah hanya secara administratif, atau ada unsur pidananya. Kalau ada unsur pidananya, maka kita meminta untuk Polres Bogor menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak, terkait dalam proses penyelidikan ini, apakah selain daripada meminta klarifikasi bersangkutan, juga turut diamankan barang bukti berupa uang hasil daripada permintaan itu? Dokumen-dokumen sudah kita amankan? Ya, dokumen-dokumen sudah kita amankan semua. Sebetulnya proses tahapan dari tim Cyber Pungli tidak berjalan hari ini, tapi berjalan dari beberapa hari sebelumnya. Nah, karena tim dari Cyber Pungli akan selesai melakukan pemeriksaan, insya Allah di awal-awal minggu depan, maka kami sampaikan hari ini supaya di minggu depan arah tindak lanjutnya kita akan sampaikan kembali kepada publik, kepada masyarakat. Pak Bupati, Anda kan sebagai pimpinan eksekutif ya, sedangkan kepala desa itu kan pimpinan eksekutif di tingkat desa. Apakah ke depan akan melakukan pembinaan khusus seperti retret kepala daerah? Cuman ini Iya. khusus. Tentunya pembinaan wajib kita lakukan, tetapi segala hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka di 5 tahun ke depan di pemerintahan kami, Rudi Susmanto dan Pak Ade Ruhandi, kami akan tindak tegas. Dan sekali lagi, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor atas ketidaknyamanan ini. Tapi insya Allah ini menjadi awal untuk kita bebenah bersama-sama. Kita akan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan tentunya kita ingin pemerintahan yang betul-betul bisa melayani masyarakatnya. Pak, untuk 9 orang tadi itu tapi masih bertugas seperti biasa di mulai hari ini Pak? Karena ini memang momentumnya masih dalam suasana cuti lebaran dan beberapa kantor pemerintahan juga masih libur, dan kita berharap di hari pertama aktivitas masuk kerja dimulai, maka keputusan akan segera kita ambil berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari tim Cyber Pungli Kabupaten Bogor. Dari 4 kades itu jumlah besarnya berapa Pak? Nah, nanti kita akan sampaikan dari hasil pemeriksaan bahwa apa yang kita sampaikan ke publik berdasarkan data, fakta, dan hasil pemeriksaan yang konkret. Pak Kapolres mau menambahkan? Boleh, Kapolres? Mau menambahkan? Ya, terima kasih. Jadi tim sebenarnya sudah bertugas mulai hari Kamis kemarin, yang dimana Pak Bupati sudah memerintahkan kepada kami sama Pak Kajari untuk menindaklanjuti hal tersebut. Tim sudah bekerja dan 9 orang itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Dokumen-dokumen yang tadi disampaikan Pak Bupati sudah kita amankan semua. Tentunya nanti hasilnya akan kita buka secara transparan, dan ingat, awasi kami. Kalau misalkan ada informasi yang lebih lagi, silakan sampaikan ke kami sebagai kelengkapan dari pemeriksaan yang akan kami laksanakan. Di dalam 9 itu Pak, apa ada KKSU termasuk organ kita? Ya, semua termasuk itu. Termasuk itu. Jadi dari oknum kepala desa, dari Organda, dari KSO, semua kita sudah melakukan pemeriksaan. Oke? Terima kasih ya. Yuk, maka